Shalom saudara. Roti ini teringat perkataan Tuhan Yesus ketika dia berjumpa dengan seorang perempuan Sirofenisia. Tuhan berkata tidak patut mengambil roti ini dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan itu lalu menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Tuhan Yesus menjawab, besar imanmu ibu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Saudara dikasih Tuhan, biasanya kita berdoa, jadilah apa yang Tuhan kehendaki. Namun Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Mengapa? Karena ada iman yang besar yang Tuhan lihat dalam hidup ibu itu. Jadi iman yang berkenan di hadapan Tuhan adalah iman yang mustahil. Kebanyakan kita beriman untuk sesuatu yang tidak mustahil. Kebanyakan kita beriman untuk sesuatu yang dapat kita jangkau atau yang sehari-hari kita dapatkan. Kita beriman untuk makanan. Burung-burung di udara pun dikasih makanan. Kita beriman untuk pakaian. Bahkan bunga di padang pun diberi pakaian. Kita mungkin beriman supaya besok matahari terbit. Setiap hari matahari terbit. Ini bukan iman yang luar biasa. Ini iman biasa. Tuhan menghendaki iman saudara adalah iman yang menembusi kemustahilan. Perempuan ini sedang menghadapi kemustahilan. Kemustahilan yang pertama adalah dia seorang perempuan Sirofenisia, bukan orang Israel. Kemustahilan yang kedua adalah Yesus sendiri tidak menghiraukan dia. Ketika dia berteriak, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 23 mengatakan, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Tetapi iman yang dipunyai oleh ibu ini adalah iman yang menembusi kemustahilan. Yang kedua yang penting adalah iman yang memperkenankan hati Tuhan. Iman yang mengubahkan, meluluhkan hati Tuhan adalah iman yang merendah. Ibu ini terus berdoa, terus datang kepada Tuhan, tetapi dia sikap hatinya merendah. Sekalipun Tuhan berkata tidak baik melemparkan roti untuk anak-anak, tetapi memberikannya untuk anjing. Dia menjawab dengan kerendahan hati, benar Tuhan, tetapi anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini adalah sebuah permohonan tetapi dengan merendahkan diri. Seringkali orang berkata saya beriman, tetapi dia meninggikan diri dengan kata-kata imannya ini. Yang dilakukan perempuan ini tidak, tetap memohon, tetap berdoa secara konstan terus menerus, tetapi dia tetap merendahkan diri. Pasti saudara masih teringat seorang perwira yang anaknya sedang sakit demam, kemudian memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan menyembuhkannya. Dan Tuhan menjawab, aku akan ke rumahmu dan akan menyembuhkan anakmu. Tapi perwira itu berkata, jangan Tuhan, tidak patut saya menerima Tuhan di rumah saya. Katakan satu kata saja, maka anakku akan sembuh. Sebab aku seorang perwira dan saya memiliki bawahan. Kalau saya katakan pergi, dia akan pergi. Saya katakan dia datang, dia akan datang. Itu adalah sebuah ungkapan merendah. Kadang-kadang kita punya iman tetapi kita menyombongkan diri. Makanya iman kita tidak menembusi kemustahilan. Iman yang menyenangkan Tuhan, iman yang meluluhkan hati Tuhan, iman yang bisa mengubah sesuatu yang besar adalah karena dia menembusi kemustahilan. Yang kedua, iman itu merendah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.